selamat pagi. Ya puji Tuhan ya, kita kemarin sudah tiba di tanah perjanjian, tanah yang diimpi-impikan oleh semua ya. Pastinya ada yang kemarin udah 30 tahun mau ke sini, akhirnya bisa tercapai. Maka pagi hari ini dengan cuaca yang cerah kita bersyukur, mengucap syukur kita diberi kesempatan oleh Bapak untuk bisa merayakan ibadah pembuka di Gereja Sabda Bahagia. Mari semuanya kita bangkit berdiri supaya nggak dingin ya. Kita akan angkat pujian hari ini harinya Tuhan. Oke. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada kesembuhan. Haleluya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Dalam Yesus ada kesembuhan. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada kesembuhan. Ada sukacita, senyum semua. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Kalau pagi ini ya Tuhan, kami boleh ada di tepi Danau Galilea, khususnya di tempat ini, tempat sekitar ini ya Tuhan, ketika Yesua berkuat pada atas bukit. Terima kasih ya Bapak, dan sebentar setelah kami memuji nama Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi pemberitaan firman Tuhan, membukakan hati kami supaya kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masiah yang berdoa dan berkati. Amin. Amin. Ya baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kita bersukacita, bersyukur untuk pagi ini, pagi yang cerah, dan kita ada bersama-sama di gereja apa namanya? Bukit Sabda Bahagia. Sabda Bahagia ya. Nah jadi itu semua tadi udah dengan cerita latar belakang ini gereja ini dibangun. Jadi memang ini ada di atas bukit. Kalau kita bisa lihat ke sana ke di balik ke belakang sana itu Danau Galilea. Jadi itu naik ke atas lalu Yeshua Masiah khotbah di bukit dan suaranya bisa dibawa angin, kira-kira begitu ya tadi yang disampaikan oleh Geva. Nah, apa yang dia katakan? Kita baca di dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 ya.
Saya baca cepat ya, supaya kita kembali diingatkan akan hal ini. Ketika Yesua melihat orang banyak itu, naiklah ia ke bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Oke, kita baca satu itu dulu. Ini situasinya. Jadi ada banyak orang, kita nggak tahu berapa, tapi bisa ribuan, bisa juga ratusan. Orang banyak yang melihat Yesua, lalu dia naik ke atas bukit. Nah, ini satu hal yang penting, bahwa dia naik ke atas bukit, kemudian setelah itu dia duduk. Nah, perhatikan kata-kata ini. Jadi Injil Matius adalah Injil yang sangat Jewish, kita katakan begitu ya. Jadi Injil itu sifatnya Injil Yahudi, karena Matius itu ditulis untuk dibaca oleh orang Yahudi sebagai pembaca pertama. Kalau kita baca sekarang, kita baca terjemahannya. Nah, kenapa dia melukiskan bahwa Yesus naik ke atas bukit lalu dia duduk? Nah, ini ada satu gambaran bahwa Matius memandang Yeshua itu seperti Mose, seperti Musa. Musa kalau dia khotbah, dia juga duduk. Beda sama gereja Kristen. Kalau khotbah mesti berdiri, seperti sekarang saya mesti berdiri. Kalau Yahudi justru waktu dia khotbah dia duduk. Karena waktu dia ngajar tuh bisa berjam-jam begitu ya. Karena itu dia duduk. Nah, waktu Yesua dilukiskan seperti ini, itu ada satu gambaran bahwa di pandangan Matius, Matityahu, nama original Hebrew-nya, itu Yesua dipandang sebagai Mose, sebagai guru bangsa. Ya, itu biasanya dilewatkan begitu saja oleh pembaca Alkitab abad 21. Jadi dia adalah guru bangsa, bahkan dia lebih besar dari Mose. Nanti kalau kita bisa lihat ya. Nah, jadi dia duduk dan datanglah murid-muridnya. Jadi murid-muridnya cepat menangkap itu, dan mereka tahu ini pasti dia mau ngajar, dan murid-muridnya datang. Nah, kemudian ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara, mengajar mereka, katanya. Jadi mulai mengajar, sama seperti Mose mengajar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, kalau kita lihat saudara, ini perkataan berbahagia diulangi beberapa kali. Kalau kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali. Ya, saya kalau kita lihat tadi Anthony Barlucci dia bikin gereja ini 8 sisi, artinya mestinya 8 berbahagia ya. Tapi ternyata di sini ada 9. Saya kurang tahu itu, lupa, pernah disampaikan sampai lupa persis penjelasannya gimana. Tapi 8 yang langsung, perkataan berbahagia yang langsung itu yang berhubungan dengan sesuatu sifat ya. Satu sifat, sementara yang ke-9 berbahagialah itu karena orang lain yang menganiaya begitu ya. Tetapi kalau yang di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan surga. Jadi sesuatu yang ada di dalam kita itu yang membuat berbahagia. Nah, perkataan berbahagia di sini datang dari akar kata Ibrani asyer. Asyer ya. Asyer itu artinya berbahagia betul, tetapi juga diberkati. Jadi kita lihat di sini bahwa waktu Yesua mulai mengajar Israel, ya seperti Mose mengajar Israel, maka dia mengatakan berbahagialah kamu, diberkatilah kamu. Jadi Yesua datang ke bumi ini untuk memberkati, karena dia mulai dengan satu khotbah publik dengan kata berbahagia dan diberkatilah, yang bahasa Ibraninya itu asyer ya.
Asher itu juga satu nama suku Israel. Ketika Lea itu memberikan pembantunya kepada Yakov suaminya untuk dia punya anak, begitu ya. Dalam sistem itu zaman dulu memang bisa begitu, jadi majikannya bisa memberikan hambanya untuk kepada suaminya, dan nanti waktu punya anak itu anaknya atas nama Lea gitu ya. Nah ini sistemnya pada begitu, sehingga waktu dia mengatakan ada anak lagi yang baru dari pembantunya begitu ya, pembantunya Lea, dia rasa berbahagia. Lalu dia katakan anak ini namanya Asher. Nah perkataan itu kalau dalam Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru Ibrani itu pakai Asher semua. Nah kemudian ini di dalam bahasa Latin itu diterjemahkan menjadi Beatus. Beatus dalam bahasa Latin, dan itulah Beatitus bahasa Inggris ya. Sementara di dalam bahasa Greka, Yunani itu pakai perkataan Makarios. Jadi kita bisa lihat ini berbagai bahasa, tetapi kita mesti kembali ke akarnya, yaitu Asher. Asher itu berbahagialah dan diberkatilah. Jadi Yesua datang untuk memberkati kita. Tetapi apa yang kita lihat di sini, bagaimana kita dapat berkat, bagaimana kita dapat bahagia, yaitu di sini dikatakan yang pertama miskin di hadapan Tuhan. Artinya miskin di hadapan Tuhan itu kita mendambakan sesuatu yang berasal dari Tuhan. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dan saya harap kita semua dalam perjalanan ini, kita mengaku di depan Tuhan, kami miskin dan kami perlu diberkati. Ada amin, saudara? Supaya kita dapat berkat. Kemudian berbahagialah orang yang berduka cita, karena dia akan dihiburkan. Kalau orang, ya itu satu keadaan, seringkali kita juga ada dalam keadaan yang berduka cita. Tetapi itu jangan membuat kita begitu terpuruk, karena berbahagialah orang yang berduka cita, dia akan dihiburkan. Kemudian berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah kalau kita lihat ayat ini, lalu komentari orang Yahudi ya, saya baca untuk ayat ini, dia bilang memiliki bumi di sini adalah Eretz. Eretz mana? Apa Eretz seluruh dunia? Lalu untuk pendengar dari orang-orang Yahudi, jadi mereka menganggap begini, bahwa waktu Yesua khotbah ini sebetulnya dia bicara tentang tanah perjanjian, bukan the whole world gitu ya. Ini tafsir orang Yahudi, bahwa berbahagialah mereka yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Eretz Israel. Jadi ini bukan untuk semua orang yang di seluruh dunia untuk memiliki bumi ini, tetapi yang utamanya itu adalah bagi orang-orang yang tinggal di Israel, dan karena mereka akan memiliki tanah perjanjian ini. Kemudian yang keenam, ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Dan ini juga menjadi sikap kita di selama kehidupan kita, dan juga di dalam perjalanan syarah ini, supaya kita selalu lapar dan haus akan kebenaran, mencari apa yang sesungguhnya di tanah original yang ditapaki oleh Yesua. Jadi kita bisa bertanya, apa yang kita dengar atau kita baca di Indonesia, barangkali belum tentu persis seperti itu ada di sini. Jadi kita bisa tahu apa yang lebih historical justru waktu kita berjalan di tanah Israel. Nah barangkali nggak usah semuanya saya kasih komen ya, tapi beberapa lagi. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah ini penting juga ya bagi kita, bahwa kita perlu mempunyai sikap murah hati. Supaya apa? Supaya kita dapat kemurahan hati. Jadi ini suatu gambaran balance di dalam midah keneget midah. Bahasa Ibrani midah keneget midah, artinya dengan ukuran kita mengukur, kita akan diukur. Itu midah keneget midah. Jadi kalau kita mau mendapatkan kemurahan hati orang lain, kemurahan hati Tuhan, kita mesti mulai dengan kemurahan hati. Dan ini jadi prinsip kehidupan kita. Kita mau memberikan senyum supaya orang lain senyum pada kita. Ada amin? Ya, kalau kita mau cemberut aja lalu nuntut orang lain senyum kepada kita, kita kasih cemberut terus, nggak jadi.
Itu bukan midah keneged midah. Kalau kita mau disenyumi orang, you give smile to them, ya. Ini juga berlaku bagi saya, berlaku bagi kita semua. Jadi sama, kalau kita mau mendapat kemurahan hati, kita juga bermurah hati. Kemudian, nah ini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Elohim, melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Elohim, anak-anak Tuhan. Jadi kita ingin berdamai, perjalanan kita masih cukup beberapa hari lagi, biarlah kita selalu berdamai. Bisa terjadi ada perbedaan, tetapi kita mau berdamai satu sama lain supaya kita disebut anak-anak Elohim. Dan ya, saya kira dengan itu kita lihat bahwa Yeshua mengajarkan khotbah di bukit ini, ada 8 bahagia yang keluar dari dalam. Itu kalau kita perhatikan sama seperti awalnya yang dikatakan oleh Matius, ya, bahwa dia dihargai seperti Mose, seperti Musa, guru bangsa. Itu artinya bahwa semua yang dia katakan itu tidak bertentangan dengan ajaran Mose. Tidak ada pertentangan antara khotbah di bukit dengan apa yang diajarkan Mose, tetapi perspektifnya itu memang harus dipahami supaya kita bisa melihat bahwa justru Yeshua itu sedang menjadi guru bangsa yang menegaskan atau memberikan aksen yang kuat kepada bangsa Israel untuk mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti ajaran Mose untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan cara yang sama kita juga demikian pada pagi ini, supaya kita diberkati oleh pengajaran Yeshua sepanjang hidup kita dan juga sepanjang perjalanan ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ajaran Mesias Yeshua, ajaran Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan, supaya kami boleh berkemurahan hati, kami boleh lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, supaya kami boleh dikenyangkan oleh kebenaran, kami juga boleh menerima anugerah, kemurahan ketika kami memberikan kemurahan kepada banyak orang, sehingga dengan demikian kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang memegang segala janjinya, dan kami mendapatkan semua janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kami mohon juga biar dengan ucapan bahagia, ucapan diberkatilah ini, kami boleh menjalani tanah Israel dan beberapa hari ke depan, bahkan di seluruh hidup kami dengan bahagia, dengan berkat yang diberikan oleh Bapa di surga di dalam Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk semua perjalanan berikutnya. Di dalam nama Mesias Yeshua akan berdoa dan berkata. Amin. Amin.